tamparan keras. Assalamualaikum warahmatullahi Eko Widodo wabarakatuh. stres. Selamat sore kawan-kawan Sebut semua KDM viral. dan warganet dimanapun Nyinyiran di luar kalian berada. batas. Semoga Warga di hari ini Jabar kita wajib diberikan lawan. keberkahan dan dimudahkan Ini segala alasannya. urusan serta dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baik, pada video kali ini saya akan mengomentari si Eko Widodo. Saya sudah mulai kesal dengan dia. Yang sebelumnya saya rasa dia itu hanya sebagai orang yang stres. Namun setelah diperhatikan, ternyata dia setiap hari terus-terusan mengkritik ataupun lebih tepatnya menyinyir, memframing KDM Bapak Aing terhadap hal-hal yang tidak baik. Dengan sengaja dia menggiring opini publik untuk menjelekkan KDM. Kali ini lebih parah. Anda sudah kelewatan. Sampai berani-berani Anda menyamakan KDM dengan Fir'aun. Hanya karena ada rencana ingin membangun sebuah bangunan tugu kujang lebih tepatnya. Anda sudah keterlaluan. Di sini kami tidak akan tinggal diam. Namun demikian kami tidak kaget karena sesungguhnya kami tahu siapa Anda dan dari mana Anda, apa tujuan Anda. Anda tidak lebih seorang buzzer, seorang influencer yang sengaja dibayar atau dibiayai oleh seseorang atau satu kelompok untuk terus-terusan menjelekkan KDM. Karena kalau bukan buzzer, kalau bukan influencer, siapa lagi? Anda kan orang Jakarta, warga DKI Jakarta. Kenapa tidak kritik kebijakan DKI Jakarta, namun terus-terusan mengkritik atau lebih tepatnya menjelek-jelekan KDM, Gubernur Jawa Barat, gubernur kami. Berarti Anda benar-benar seorang buzzer, seorang influencer yang sengaja dimodalin, dibayarin, dibiayain oleh salah seorang untuk terus-terusan menghantam gubernur kami. Ingat, kami tidak akan terpengaruh dan kami tidak akan pernah menghiraukan apa yang Anda katakan. Namun kami berkewajiban untuk tetap mengcover ataupun menjegal, menghalang-halangi framing Anda. Karena Anda sudah berlebihan, sudah kelewatan menyamakan KDM dengan Fir'aun katanya. Pulang ajar ente. Kami benar-benar sangat marah kali ini. Ingat, sampai kapanpun kami tidak akan membiarkan Anda berbuat bebas atau mengatakan hal-hal yang tidak baik secara leluasa. Kami akan terus, kami tidak akan berhenti untuk tetap membela Bapak Aing, Gubernur Aing. Untuk kawan-kawan warga Jawa Barat, dari semua kalangan, dari semua lini, dari semua golongan, kini saatnya kita terus bangkit, kini saatnya kita bersuara, benar-benar sudah wajib bersuara. Karena semakin banyak orang-orang yang sengaja memframing gubernur kita atau menjelek-jelekan gubernur kita, bahkan bukan dari warga Jawa Barat itu sendiri, dari warga Jakarta yang lebih banyaknya. Mari terus kawal. Mari terus bicarakan, mari terus suarakan tentang kebenaran KDM, tentang keberhasilan KDM untuk menutup ruang agar mereka tidak leluasa bergerak, agar mereka tidak leluasa untuk menjelekkan gubernur kita. Salam waras untuk semuanya. Sekali lagi saya harap semua warga Jawa Barat tetap bersatu, menyatukan persepsi, menyatukan argumen untuk terus membela gubernur kita, karena gubernur kita sedang bekerja keras untuk memulihkan kondisi Jawa Barat yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat Jawa Barat dari berbagai hal. Tentunya tidak akan mudah. Kalaupun memang belum terlihat keberhasilannya, mungkin ada orang yang merasa belum terlihat keberhasilannya. Jangan dulu pesimis untuk kemudian menyalahkan. Bukankah Pak Gubernur kita baru menjabat kurang dari setahun? Kita tunggu sampai 5 tahun karena jabatan politik itu seorang pemimpin batas per periodenya adalah 5 tahun. Tetapi yang kami lihat KDM ini sudah sangat banyak keberhasilannya. Namun memang apapun keberhasilan gubernur kita, bagi mereka pembenci pasti akan dianggap tidak pernah berhasil. Pasti tidak akan pernah terlihat keberhasilannya. Untuk itu sekali lagi bagi warga Jawa Barat, mari terus suarakan. Mari terus kencangkan suara kita di media sosial
agar setidaknya dapat menjadi spirit semangat bagi Bapak Aing dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Jawa Barat untuk terus membela ataupun untuk terus mensejahterakan warga Jawa Barat. Salam waras, salam sehat, salam Jabar Istimewa. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju guys. Jadi mari kita suarakan kebenaran KDM gitu ya, karena penyinyir semakin kesini semakin ngelunjak gitu istilahnya ya, sampai nyamain KDM dengan Firaun gitu. Saya sudah menunjukkan videonya di video saya sebelumnya gitu ya. Eko Widodo secara terang-terangan menyamakan gitu KDM dengan Firaun gitu. Sedangkan lucunya lagi gubernurnya sendiri gitu kan, sama aja, malah lebih parah kalau KDM membangun tugu, kalau gubernur DKI Jakarta mempunyai rencana membangun patung. Bukankah patung tidak jauh beda dengan berhala gitu guys? Jadi ya kenapa nggak gubernurnya sendiri aja gitu yang disama-samakan gitu kan? Lagi pula lebih mirip gubernurnya kok gitu kan sama Firaun, karena kan yang dibangun patung gitu, sedangkan Kang Deddy hanya tugu. Tugu itu hanya simbol gitu ya dari sebuah daerah gitu, dan karena Bogor itu daerah Sunda gitu kan, sedangkan Kujang itu adalah simbol kesundaan itu tersendiri gitu. Jadi ya Kang Deddy Mulyadi tidak ada salahnya membangun tugu gitu. Kalau misalkan ingin saingi Monas gitu kan, ya emang kenapa gitu kan? Banyak gedung-gedung di Jakarta yang lebih tinggi dari Monas gitu, nggak dikritik tuh, nggak disama-samain gitu kan dengan zaman Firaun dulu gitu. Cuman KDM aja yang disama-samain. Ini udah parah guys ya. Mari kita suarakan tentang kebenaran Kang Deddy Mulyadi, setidaknya memberikan semangat untuk Bapak Aing gitu kan, bahwa kami masyarakat Jawa Barat gitu, 95% masyarakat Jawa Barat mendukung Kang Deddy Mulyadi gitu. Maka di hari kemerdekaan ini ada Pak Bupati Bandung Barat hari ini. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan. Karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah sintesa dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa? Nunggu yang bayar nunggak ya tidak akan pernah ada. Tetapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka. Kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini spirit pemimpin menangkap gejolak yang terjadi, keinginan yang berkembang. Sekali lagi warga Jawa Barat merasakan kemerdekaan berkat Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota pajak bumi dan bangunan agar dibebaskan. Bukan berarti nggak disuruh bayar, tetap bayar, tapi hanya membayar untuk tahun ini sampai ke depan gitu. Yang nunggak-nunggak beberapa tahun lalu gitu, 2024 sampai sebelum tahun-tahun sebelumnya gitu kan, udah berapa tahun itu kalau masih ada yang nunggak, itu dibebaskan. Bisa dibilang yang tahun-tahun kemarin gak usah dibayar gitu, bayar aja yang tahun sekarang sampai nanti ke depannya gitu. Nah itu kan meringankan gitu, dan ya ini adalah sebuah kemerdekaan bagi masyarakat Jawa Barat gitu ya. Kang Deddy Mulyadi betul-betul pro rakyat gitu. Nah gitu, mari kita suarakan gitu ya tentang positif dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini gitu loh. Ya si Eko Widodo itu kan orang Jakarta, beliau tidak merasakan kemerdekaan tentang PBB ini gitu ya, pajak ini gitu. Jadi ya maklum lah kalau beliau keluar-keluar gitu ya. Kayaknya sih beliau itu pengen gitu sebenarnya jadi warga Jawa Barat, cuman ya emang udah dari tadi lahirnya di sana gitu kan, emang udah tinggalnya di sana, ya udah gitu, punya gubernur yang jauh beda dengan KDM, ya udah gitu, jadi beliau menjelek-jelekan KDM gitu.
Assalamualaikum Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga kegiatan persiapan Agustusannya membawa keceriaan. Dan saya sampaikan ya bahwa seluruh pedagang yang dibongkar warungnya di areal jalan sepanjang Ciater menuju Tangkuban Parahu semuanya mendapat kompensasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 10 juta. Jumlahnya ada 550, tetapi yang baru terverifikasi dengan baik dan dinyatakan sah sudah 520 dan uangnya sudah masuk ke rekeningnya masing-masing. Yang 30-nya masih dalam penelitian berkas karena ada ketidaksinkronan data. Memang kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar tidak semuanya menyenangkan semua orang. Pasti ada kebijakan yang menjengkelkan, menyebalkan, bahkan menyedihkan sebagian orang. Tetapi apa yang kami lakukan, semuanya diarahkan untuk melakukan penataan Provinsi Jawa Barat yang selama ini kurang tertata dengan rapi. Kita ingin provinsi ini menjadi provinsi yang memiliki kualifikasi sebagai provinsi yang memiliki kemajuan di berbagai bidang. Saya sampaikan salam untuk semuanya dan permohonan maaf atas tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Kang Deddy di sini meminta maaf kepada warga yang kemarin kiosnya digusur gitu ya karena ketidaktertiban. Kurang apa Kang Deddy Mulyadi? Udah tahu masyarakatnya bersalah, tapi yang minta maaf bukan masyarakat. Kang Deddy Mulyadi yang meminta maaf gitu kan. Padahal kan yang salah warganya gitu, yang melanggar peraturan gitu. Yang membangun bangunan liar di lahan milik negara gitu, bukan lahan milik pribadi ataupun milik kewarganegaraannya itu sendiri gitu kan. Nah, inilah kebaikan Kang Deddy Mulyadi gitu dan semuanya sudah dipikirkan secara matang. Setiap korban-korban penggusuran itu, penggusuran kios di Ciater gitu ya, yang di Kebun Teh itu sudah diberikan kompensasi oleh Pemprov Jabar gitu senilai 10 juta dan itu semua totalnya ada 550 orang. Baru terkonfirmasi 520 karena 30 orang masih dalam penyelidikan data karena ada data yang tidak sinkron gitu guys. Jadi ya well lah gitu ya, well baik banget gitu Kang Deddy Mulyadi ini pokoknya gitu ya. Kita patut bangga gitu guys memiliki pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Memang terkadang ada beberapa kebijakan yang bikin jengkel bagi para korban gitu ya. Kalau saya emang gak jengkel ya, justru bagus gitu karena ini demi ketertiban Jawa Barat tersendiri gitu ya dan menyadarkan masyarakat supaya lebih tertib lagi gitu, tidak membangun bangunan liar di lahan yang bukan miliknya gitu, bukan haknya gitu guys. Pak Deddy, kadia dongkap ke sekolahan anak abi Pak Deddy, menira rubuh Pak Deddy, tak jendelaan tuh ibu-ibu mana coba? Ayo, Pak Deddy tinggali kelas anak orang Pak Deddy, mana di kantor tegadunya Pak Deddy, Pak Deddy, iya teh kantornya Pak Deddy. Bangunannya menira reot Pak Deddy itu, ini tidak layak pakai, masa kelas masih dia jeng kantor Pak Deddy. Tingali Pak Deddy hayu ka dieu. Rubuh Pak Deddy, kumaha ieu ke anak urang katindihan, tingali ke buru ka dieu. Pak Deddy, ka dieu Pak Deddy. Tingali ieu sekolahan. Hei, Ece, meuni karunya sakolana butut, bangkuna rareod, meuni nyerit teh hate teh ningalikeunana. Itu sudah saya sampaikan ke Pak Bupati Karawang. Karena itu kewenangan Pemda Kabupaten Karawang. Dan Pak Bupatinya sudah jawab. Tahun ini dibangun Ece dengan bangkunya. Nanti sekolahnya tidak butut lagi. Dan bangkunya tidak reot lagi Ece. Sakitunya sing sehat. Selamat 17 Agustus 2025. Merdeka Ece. Nah, ini salah satu bukti bahwa kepedulian Kang Deddy Mulyadi terhadap masyarakatnya itu sangat peka gitu, guys. Walaupun sebetulnya sekolah SD itu bukan kewenangan kewenangan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur, melainkan kewenangan wali kota dan bupati gitu ya. Kan Kang Deddy Mulyadi pernah menjelaskan bahwa kewenangan SD dan SMP itu ada di wali kota dan bupati, kalau SMA dan SMK itu ada di gubernur gitu kan. Yang berarti ini bukan kewajiban Kang Deddy Mulyadi untuk mengurus sekolah SD, tapi kan dengan kebaikan hati Kang Deddy Mulyadi langsung memberikan informasi gitu ya ke bupati daerah tersebut gitu, yaitu Karawang. Beliau memberikan
bukan masukan, apa namanya, menyampaikan perasaan rakyat gitu kan, ibu-ibu ece-ece tadi gitu yang apa, mengeluh karena sekolahnya butut gitu ya, sekolahnya sudah rusak gitu ya, sudah ya bisa dibilang hampir tidak layak digunakan untuk bersekolah gitu, berpendidikan, karena bangku-bangkunya yang sudah tidak layak pakai gitu kan, bangunan-bangunan yang hampir rubuh gitu kan, dengan jendela-jendela tanpa kaca gitu kan. Nah, apa, dan Bupati juga sudah merespon bahwa apa namanya, Bapak Bupati Karawang akan segera gitu ya, di tahun ini atau tahun depan akan segera membetulkan sekolah tersebut gitu. Nah, coba kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi apa namanya, tidak memiliki sifat peduli gitu kan, ya udah gitu kan, ditonton aja videonya gitu kan, walaupun beliau mintanya sama Kang Deddy, tapi kan itu bukan kewenangan Kang Deddy, tapi kan karena Kang Deddy Mulyadi berhati mulia gitu ya, berbaik hati dan peduli terhadap masyarakatnya gitu, disampaikanlah gitu kan apa keluh kesah warganya ini ke apa orang yang lebih berwenang gitu, pejabat yang lebih berwenang gitu, kepada pemimpin daerah tersebut, yaitu wali kota dan bupati gitu. Karena gubernur itu hanya memiliki kewenangan atas sekolah SMA dan SMK, sedangkan SD SMP ada di wali kota dan bupati. Jadi ya nggak apa-apa kalau kalian mau mengadukan, misalkan apa namanya, sebagai masyarakat mengadukan bahwa sekolah anak kalian yang masih bersekolah di SMP atau SD dan melihat sekolahnya tidak layak gitu kan, apa namanya, memiliki kondisi yang prihatin gitu kan, boleh kok kalian apa namanya, mengeluh kepada Kang Deddy Mulyadi gitu. Nanti Kang Deddy Mulyadi bisa langsung sampaikan ke wali kota dan bupati. Setelah itu ya gimana kebijakan dari wali kota dan bupatinya gitu kan, gimana tindakan dari wali kota dan bupatinya gitu. Kang Deddy Mulyadi hanya menyampaikan saja, karena itu bukan kewenangan Kang Deddy Mulyadi. Dari sini apa namanya, kita sudah ditujukan sifat rasa peduli dari Kang Deddy Mulyadi dan hatinya yang begitu baik dan mulia gitu guys. Nah ini harus kita apresiasi gitu ya. Sekali lagi Kang Deddy Mulyadi tiap harinya selalu saja memberikan kebaikan kepada masyarakatnya. Jadi ya tidak ada alasan sebenarnya untuk membenci Kang Deddy Mulyadi. Seorang pembenci, orang yang membenci Kang Deddy Mulyadi itu mungkin apa namanya, hatinya belum terbuka gitu ya. Apa beliau masih susah gitu menerima kebaikan dari pemimpin seperti KDM gitu. Warga, nih ya, Pak Deddy Mulyadi lagi ngadain pemutihan PBB tuh. Ayo buruan yang pada punya tunggakan tahun 2024 sampai ke belakang tuh, buruan ya. Apaan itu ngegubrak? Tak dulu ngegubrak adonan maci gua. No, Pak Deddy Mulyadi lagi ngadain pemutihan PBB, buruan untuk warga-warga Jawa Barat yang punya tunggakan pembayaran PBB segera dibayarkan ya, mumpung ada pemutihan dari tahun 2024 ke sebelah sononya dah, pokoknya begitu. Tandanya apa itu? Tandanya Pak Deddy Mulyadi itu sayang sama lulu pade ya. Buruan segera dibayar tuh PBB yang masih pada nunggak. Abong kalau udah dikasih pemutihan masih kagak bayar, tek bangetan lu pada. Udah ya, bye. Mpok Mochika gitu ya, apa namanya, mengingatkan kepada kita yang memiliki tunggakan PBB gitu kan. Ya di sini saya juga mencoba menyuarakan suara Mpok Mochika gitu ya. Kalau Mpok Mochika menyuarakan kepada masyarakat Jabar yang di TikTok, saya akan menyuarakan suara Mpok Mochika gitu kan kepada warga Jabar yang ada di YouTube yang menonton video saya kali ini gitu. Kalau kalian memiliki tunggakan PB dari tahun 2024 sampai tahun sebelum-sebelumnya lagi, entah berapa tahun, sekarang kan lagi ada pemutihan yang berarti peringanan gitu kan. Jadi ya nggak bisa mengurangi rasa kekhawatiran, rasa cemas gitu karena tunggakan PBB kalian gitu ya. Kang Deddy Mulyadi memberikan solusi, yaitu memberikan pemutihan PBB gitu. Nah ini kan kebaikan Kang Deddy Mulyadi yang kita tonton tadi gitu ya. Kita sudah menonton video surat edarannya kepada wali kota dan bupati gitu, yang berarti kalau misalkan kalau nanti ada konflik atau isu tentang kayak pemutihannya ini tidak adil, tidak jujur atau seperti apa, jangan salahkan Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi sudah mengajak gitu kan para wali kota dan bupati, yang berarti Pak Wali Kota dan Bupati di daerah tersebut masing-masing gitu kan, itu juga memiliki kewenangan atas pemutihan PBB ini gitu kan. Ya bergantung pada mereka lagi gitu. Kan Kang Deddy Mulyadi hanya mengedarkan suratnya gitu, mengajak gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang ikut gitu kan, ada yang mau gitu kan diajak sama Kang Deddy Mulyadi, ya pasti mereka melakukan pemutihannya dengan baik. Kalau misalkan ada nih di suatu daerah yang tidak menerima pemutihan tersebut, jangan salahkan KDM, salahkan wali kota dan bupatinya, karena KDM sudah mengajak, itu berarti wali kota dan bupatinya yang nggak mau gitu kan.
Kan cek aing oge saria mah standar ganda anjing nya. Ketika kamari di Jawa Tengah aya bupati anu naikkeun pajak ya. Saria eueuh tah nyenggol gubernurna. Suga nyalahkeun gubernur Jawa Tengah eueuh eta nu ngabahas ya. Giliran aya kasus nu sarua di Jawa Barat ya. Di Cirebon. Aya nu rek naikkeun pajak nu disalahkeun teh gubernur aing nu disalahkeun teh bapak aing. Giliran gercep bapak aing teh nya menangani isu tersebut ya, memanggil langsung wali kota Cirebon hingga kenaikan pajak itu dibatalkan. Eueuh tah golongan sia mararuji bapak aing. Kudu adil atuh jadi jelema mahnya, nu buruk katakan buruk, nu baik oge katakan baik. Lamun kebijakan eta di ranah kabupaten atau kotanya salahkeun pemimpin di kabupaten jeung kotana, ulah sok nyalahkeun pimpinan di atasna. Dalam hal ini pemerintah provinsi kudu adil atuh ngeritis teh da kasuistikna sarua. Betul itu guys, betul yang dikatakan Kang Ame Amirullah ini ya, apa kita sebagai manusia harus adil gitu ya, karena ya kalau ada sesuatu yang buruk katakanlah yang buruk, jangan ditambah-tambah. Kalau ada sesuatu yang baik katakanlah yang baik, jangan dikurang-kurang gitu. Kang Deddy Mulyadi disalahkan gitu karena kenaikan pajak 1000%, buset, di Cirebon gitu. Nah itu warga-warga Cirebon menyalahkan Kang Deddy Mulyadi. Giliran Kang Deddy Mulyadi mengambil sikap tegas sampai pajak 1000% ini dibatalkan gitu kan, sampai tidak jadi gitu. Ya karena mereka itu menyalahkan Kang Deddy Mulyadi dan Kang Deddy Mulyadi tidak merasa bersalah, tapi Kang Deddy Mulyadi tetap membetulkan ini gitu ya, membenarkan gitu, membenahi lagi gitu sehingga pajak 1000% ini dibatalkan gitu. Tapi kok nggak ada gitu kan dari golongan-golongan yang bersuara kepada Kang Deddy Mulyadi, yang marah kepada Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada kata terima kasih dengan Kang Deddy Mulyadi. Padahal kan andai kata kalian menyalahkan Kang Deddy Mulyadi dan Kang Deddy Mulyadi sekali lagi tidak memiliki rasa peduli gitu kan, kayak ya udah gitu kan, itu kan yang mengeluarkan kebijakan itu wali kota dan bupatinya gitu, kenapa saya yang diserang gitu kan. Kalau misalkan saya diserang, kenapa saya yang harus turun tangan? Kan Kang Deddy Mulyadi tidak memiliki sifat seperti itu guys. Kang Deddy Mulyadi ini sangat peduli gitu, kayak mungkin yang ada di pikiran Kang Deddy Mulyadi seperti ini, kayak kok warga Cirebon nyerangnya ke saya, apalagi kan yang yang membuat kebijakan tentang pajak 1000% ini ya wali kota mereka sendiri gitu kan, bupati mereka sendiri gitu. Nah dari sini Kang Deddy Mulyadi langsung gitu kan menunjukkan sifat pedulinya dengan mengkaji ulang dengan Bupati Cirebon gitu kan. Beliau mengundang Bupati Cirebon untuk berdiskusi ulang, mengkaji ulang gitu kan, sehingga akhirnya warga Cirebon dibebaskan dari pajak 1000%. Nah kan kurang baik apa Kang Deddy Mulyadi ini gitu guys. Jadi susah gitu untuk membenci Kang Deddy Mulyadi ya. Mau membenci Kang Deddy Mulyadi dari mana gitu. Soalnya semua kebijakan dia, tindakan itu rata-rata positif semua gitu. Negatifnya tuh jarang banget gitu ya. Bahkan sampai sekarang saya sendiri ya belum menemukan gitu ya, titik negatif dari Kang Deddy Mulyadi. Ya mungkin adalah beberapa, tapi kan itu bisa dimaklum guys, bukan negatif yang merugikan banyak masyarakat. Dan hal negatif Kang Deddy Mulyadi juga kalau kata saya memang sangat sedikit. Jadi perbandingannya 20-80 gitu, 80 positif, 20% negatif. Dan bagusnya lagi, negatifnya Kang Deddy Mulyadi tidak dirasakan oleh masyarakat, namun oleh Kang Deddy Mulyadinya sendiri. Ya saya tidak bisa menyebutkan apa itu hal negatifnya karena ya saya sendiri juga belum melihat. Ini asumsi saya aja gitu kan, karena ya balik lagi bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Jadi saya yakin Kang Deddy Mulyadi pasti pernah pernah melakukan kesalahan, pernah lupa gitu kan. Jadi ya itu bisa kita maklum, karena ya Kang Deddy Mulyadi juga walaupun beliau memiliki jabatan sebagai gubernur, karena beliau juga manusia biasa gitu, seperti kita ini guys gitu ya. Kita kan sering lupa, sering melakukan kesalahan. Ya Kang Deddy Mulyadi ya sama lah, sama-sama manusia biasa gitu. Yes. KDM makin halu aja. Tiba-tiba mencuat ide di otaknya akan membangun tugu kujang di Bogor setigi Monas. Gila nggak tuh? Mohon maaf Kang Deddy, di saat seluruh negeri sedang melakukan efisiensi, kok bisa-bisanya Anda terpikir untuk menghambur-hamburkan uang? Kata gua mah, lu Eko ya urus gubernur lu. Gubernur lu juga bikin patung. Di saat negara lagi efisiensi, ya gubernur Jakarta juga kepikiran bikin patung gitu.
Asa aneh aing mah warga luar komentaran Gubernur Jawa Barat Arisya Eko ya, samarukna meureunnan gubernur di Indonesia teh Kur Dedi Mulyadi hungkul. Ari nu ngaranna Pramono Anung teu dianggap gubernur ku sia. Apa tuh FYP nya ngebahas Pramono Anung mah. Iya sih, karena kalau ngebahas apa namanya gubernur yang lain itu tidak populer gitu kan. Yang populer itu KDM dan yang sering gitu ya diserang di media sosial itu ya cuman KDM gitu. Ya contohnya ya barusan gitu kan si Eko Widodo gitu kan. Setiap hari loh kalau kalian mampir ke akun TikToknya apa namanya Eko Widodo, kayaknya beliau itu pantas. Ya sebenarnya juga beliau itu tidak pantas disebut beliau ya. Kita panggil aja dia gitu. Dia itu pantas disebut sebagai penjelek Kang Deddy Mulyadi gitu. Karena beliau setiap hari mengupload apa kritisnya gitu, kritiknya terhadap KDM yang dibalut dengan nyinyiran gitu, atau nyinyiran yang dibalut dengan kritik yang kritis gitu guys. Jadi ya giliran gubernur sendiri nggak diurusin gitu kan, nggak dikritik gitu, padahal gubernurnya sendiri juga baru-baru ini pengen bikin patung patung kan sama aja kayak berhala ya kan, berhala juga patung gitu. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi bukan membangun patung, bukan apa namanya, bukan kayak Firaun yang bikin-bikin berhala gitu. Tapi Kang Deddy Mulyadi membangun tugu gitu ya, tugu sebagai simbol daerah tersebut gitu. Karena daerah Bogor itu apa full orang Sunda gitu ya. Memang apa namanya Jawa Barat ini kan sukunya suku Sunda gitu. Suku asli Sunda itu ada di Jawa Barat. Lahirnya suku Sunda itu di Jawa Barat gitu. Nah, Kujang, Tugu Kujang adalah simbol suku Sunda tersebut gitu. Nah, jadi ya Kang Deddy Mulyadi hanya ingin menghidupkan apa budaya Sunda di Kota Bogor dengan membangun Tugu Kujang gitu. Mau setinggi apapun ya gak usah diprotes lah. Toh apa namanya? Siapa tahu Kang Deddy Mulyadi pakai duitnya sendiri buat bikin tugu itu. Lagian kan Kang Deddy Mulyadi aja rela motong dana hibah demi kebaikan masyarakat. Masa apa namanya Kang Deddy Mulyadi sekarang harus memotong apa namanya kebaikan masyarakat untuk kebaikan masyarakat demi membangun tugu, kan nggak mungkin. Saya pasti yakin Kang Deddy Mulyadi ini mungkin ya membelanjakan sisa dari bekas apa namanya membenarkan jalan, misalkan ngebenerin jalan dengan biaya misalkan sekian miliar gitu kan, ada sisanya itu dikumpulin, benerin jalan daerah situ apa ada sisanya dikumpulin, terus apa ingin menghidupkan budaya Sunda di Kota Bogor, ya udah dari sisa-sisa apa namanya bekas pembangunan jalan, perbaikan jalan di setiap daerah itu digunakan untuk membangun tugu gitu, tidak dimakan sendiri. Nah itu kalau asumsi saya gitu, saya nggak tahu faktanya seperti apa. KDM yang biasanya tegas, ngegas sana sini, tiba-tiba kayak ayam sayur. Nyalinya langsung ciut menghadapi gugatan 8 organisasi sekolah swasta yang mempersoalkan kebijakan rombel 50 siswa. Dia lebih memilih absen alias kabur dari sidang mediasi. Kenapa? Takut ya? Hadapi dong kalau memang Anda benar. Dan yang lebih mencengangkan lagi, KDM membela diri dengan analogi yang ngaco. Kalau saya melarang anak saya jajan, lantas ada warung yang rugi, salah saya apa? Hei, Anda ini seorang gubernur. Jangan samakan kebijakan kepala rumah tangga dengan seorang gubernur. Udah ya nggak usah dituntut sampai akhir. Malas gitu dengerin radio rusak gitu ya, dengerin kebo sawah ngoceh itu malas. Jadi gini, singkatnya saya perjelas bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak ingin menghadiri apa namanya dialog dengan sekolah swasta karena yang nggak penting gitu. Sekolah swasta itu bukan kewenangan Kang Deddy Mulyadi sebagai pemerintah provinsi. Sekolah swasta itu adalah apa namanya bisnis gitu ya, usaha dari orang golongan-golongan tersebut gitu ya. Kalau misalkan niatnya untuk memajukan kependidikan ya berilah keringanan kepada masyarakat gitu. Jangan apa namanya memberikan biaya sekolah yang tinggi. Ya kalau apa namanya orang tua yang pernah menyekolahkan sekolah anaknya di sekolah swasta pasti merasakan biaya yang sangat tinggi. Ya contohnya beli seragam doang, beli baju putih doang gitu kan, ibaratnya kalau misalkan SMA gitu kan beli baju putih sama celana abu doang bisa sampai 300.000, yang padahal kalau kita beli sendiri ke pasar itu ya bisa apa lebih murah dari 300.000 ya kan. Sekolah swasta ini setahu saya rata-rata memaksa orang tuanya untuk membeli seragam di dalam sekolah gitu guys, yang padahal sebenarnya di luar-luar sekolah juga banyak yang jual seragam dan harganya lebih terjangkau gitu, yang apa namanya lebih mencakup, lebih apa ramah di kantong para masyarakat gitu. Tapi kan sekolah swasta ini malah memaksa untuk membeli seragam di dalam. Nah itu kan bisnis gitu, usaha. Jadi ya apa namanya kalau menurut saya sekolah swasta itu adalah usaha yang dibalut dengan pendidikan gitu. Sedangkan masyarakat Jawa Barat gitu kan, mereka ingin bebannya diringankan dengan sekolah yang gratis. Ya mungkin sekolah negeri itu emang daftarnya gratis, itunya gratis.
tetap akan ada aja pengeluaran kan, tapi kan nggak seberat di sekolah swasta. Kalau sekolah swasta daftar bayar, parahnya lagi sampai sekarang masih ada pungli gitu kan, punglinya apa semacam kayak daftar ulang gitu kan. Masa anak-anak kita naik kelas gitu kan, yang namanya naik kelas kan bukan apa namanya, bukan pindah sekolah gitu, tetap di sekolah itulah tetap harus apa, bayar biaya daftar ulang. Itu kan aneh gitu, udah daftar di awal kok pas naik kelas daftar lagi gitu kan. Nah itu salah satu pungutan liar yang sampai sekarang masih ada gitu, masih beredar di sekolah-sekolah swasta yang ada. Kalau misalkan sekolah negeri yang apa namanya mengeluarkan pungli itu ya, berbuat tindakan pungli, pungutan liar kepada masyarakatnya gitu, kepada siswa-siswinya, saya yakin pasti KDM langsung turun, langsung apa namanya, langsung menanggapi gitu ya, langsung menindaklanjuti kasus pungli tersebut. Itu kalau sekolah negeri. Kalau sekolah swasta kan bukan apa kewenangan Kang Deddy Mulyadi gitu kan, bukan milik negara juga gitu, itu cuman milik orang yang apa ingin membangun sekolah swasta tersebut. Ya kalau misalkan saya punya duit miliaran, saya pengen membangun yayasan sekolah swasta juga bisa kok gitu kan. Jadi ya orang yang membangun sekolah swasta ini, mereka itu cuma tidak ingin mau rugi gitu ya. Mereka menjadikan sekolah swasta ini usaha yang dibalut dengan pendidikan. Jadi ya si Eko Widodo ini berpikirnya pendek gitu, mindsetnya pendek gitu. Beliau tidak memikir jauh. Dan kenapa analogi Kang Deddy Mulyadi menggunakan warung? Jadi analogi Kang Deddy Mulyadi itu seperti ini. Kalau misalkan Nihyang, anak Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi menyuruh Nihyang untuk jangan jajan di warung itu gitu kan. Apa bukan berarti Kang Deddy Mulyadi benci dengan warung itu, tapi kan mungkin membatasi keborosan terhadap anaknya gitu kan. Memberikan ketertiban kepada anaknya supaya anaknya itu tidak boros dengan jajan terus-menerus. Jadi Kang Deddy Mulyadi mungkin memberikan batas untuk jajan di warung tersebut. Nah, warung tersebut merasa dirugikan karena Kang Deddy Mulyadi menyuruh anaknya untuk tidak jajan di warung itu gitu kan. Atau berhenti jajan di warung itu setelah beberapa kali jajan. Nah, kalau misalkan sang warung itu merasa dirugikan gitu kan. Lah, terus Kang Deddy Mulyadi nggak bisa disalahkan dong. Ya namanya usaha, masalah kerugian itu kan ditanggung sama siapa yang membangun usaha tersebut. Nah analoginya begitu. Jadi kita tuh harus pintar gitu ya. Ya cukup sekian saja video kita kali ini gitu ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir gitu ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, panjang umur gitu kan, rezeki yang lancar, barokah, dan bermanfaat untuk anak, istri, bahkan untuk orang lain gitu, lebih bagus. Saya Reno Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.